Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak Perangkat Desa, Ibu Perangkat Desa Tanjung Sari. Kemudian Bapak Ketua BPD, Bapak Wisnanto selaku tokoh masyarakat Tanjung Sari, Bapak Kantikmas. Kemudian kita hormati yang Mukarram dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SD 007, Kepala Sekolah SMP 1 Atak, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, beserta yang kami cintai, kami muliakan para guru yang hadir pada majelis Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW pada hari ini. Saya kalau ceramah depan guru-guru ini, ingat waktu kecil dulu, waktu SMP atau SD. Kalau pelajaran agama dulu paling depan, tiba bahasa Inggris sembunyi di belakang. Tapi nampak-nampaknya kalau anak-anak kita ini, jangan kalau bahasa Inggris bahasa sudah hatam. Tadi kan hadroh banyak apa lagi, ya Bu. Dan alhamdulillah, saya kalau dengan anak-anak yang hadroh rebanaan 15 menit cuma. Kalau ibu-ibunya, masya Allah, bisa jam 11 kita mulai. Pokoknya satu album, Bu. Iya. Ini kenapa ibu-ibu yang tidak kemana-mana? Kenapa Bu? Anggotanya senang. Tanam. Saya kira senang pula kita sama tadi. Lagi musim tanam. Oh. Ke sawah. Kemudian sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Sari, Bapak Kadus, Pak RW, Pak RT, Ibu-ibu Majelis Taklim. Mudah-mudahan semua pekerjaan rumahnya sudah selesai. Kalau belum selesai nanti dilanjutkan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu para undangan yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Amin. Tidak kurang satu apapun. Amin. Udah itu aja yang tercatat. Kalau dibilang semuanya tidak cukup nanti. Dan yang kita sayangi, anak-anak kita, para siswa dan siswi, para penerus dan penerus bangsa ini. Kita doakan semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran,
Betul Bu? Yang laki-lakinya habis semua nampaknya. Yang anak-anak perempuannya juga. Coba nanti sambung ayat Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi jam dulu perempuan. Ini kita mau adu nih. Biasanya laki-laki ini lebih hebat, perempuannya hebat juga. Ulangi. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah, juz 30 hafal. Sekarang yang anak laki-laki kita nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu orang yang bunyi dong. Nanti alhamdulillah walaupun satu dua orang sudah nampak. Coba mama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wes mantap Pak. Bapak-bapak lagi. Dalam bapak dosa ibu. Alhamdulillah pada hari ini bapak ibu kita semuanya hadir di majelis ilmu ini. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata pada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian berjalan, melangkah, dengar sama kalian, nampak sama kalian, riyadul jannah, taman-taman surga. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqatul ilmi, khalaqatul zikri. Taman surga adalah majelis ilmu, majelis zikir. Termasuk salah satunya adalah peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada 4 keutamaan orang yang hadir pada majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Hudura majalis ilmu. Orang yang menghadiri majelis ilmu afdalu min salat alfi rakaat, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Bu, ada minggu ini salat 1000 rakaat? Belum. Kalau bulan ini coba hitung dulu, jangan lewat. Jangan 1000 rakaat. Besok sholat tarawih sama imam dulu. Imamnya lama nih sholatnya. Kalau rasa-rasa lama, pindah ke sana besok. Tapi nampaknya kalau di sini imamnya cepat. Ya, saya.
Pokoknya tembak Al-Hakumut Takasur aja. Ayat kedua Al-Ikhlas. Pasti senang. Kalau kami di sana Bu, Masya Allah, saking khusyuknya cepet-cepet jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu dengar itu ampun lah. Ini cukup tak pertama sini. Maka orang yang hadir di majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Besar tak tuh? Besar. Maka jangan segan, jangan malas, jangan lalai untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir walaupun sesaat. Tinggalkan dulu cucian. Nanti lanjutkan. Tinggalkan dulu kegiatan lain. Hadir di majelis ilmu walau sesaat. Tidak lama. Saya ngomong paling cuma 3 jam. 3 jam. Tadi kan mulai 1 jam. Ini 1 jam, tambah 1 jam. 2. Walaupun setengah jam, 1 jam, hadir kita di majelis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yang kedua kata Rasulullah, "At-tallu wal iyadati alfi marid." Lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Masya Allah. Ibu pernah jenguk 1000 orang sakit? Bapak pernah Pak? Saya juga, saya hitung seumur hidup tidak pernah saya jenguk. Ya Pak? Tidak pernah kita jenguk 1000 orang sakit. Jenguk 1000 orang sakit itu berbiaya Pak. Nanti kita datang ke rumah sakit. Apa rasa sakitnya Pak? Rasa-rasa apa yang dirasa? Tidak tahu apa-apa. Butuh biaya. Paling tidak jeruk sekilo. Nah, ya. Semangka sekilo. Ampun, ini anak-anak habis saja jeruk. Pak, yang bapak. Dibalik ya Pak. Lebih baik daripada 1000 orang sakit. Yang ketiga kata Rasulullah, khuduri alfi janazah. Lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Masya Allah. Ada 1000 orang jenazah diantar hari ini Bu. Bisa semua. Lebih baik daripada membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, membaca Al-Quran harus juga dengan ilmu. Maka hadirnya Bapak Ibu, anak-anak kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Walaupun hadirnya ngaji nyender, tapi tidak ada nyender apa ya? Walaupun ngajian duduk terus, jangan sampai ke bawah. Nunduk sampai ke bawah nanti. Gak apa-apa. Kami nampak kau dari depan ini. Siapa yang nyender, siapa yang duduk, siapa yang ngantuk. Yang dari tadi kuat juga. Walaupun kita menghadirinya dalam kondisi yang capek,
lelah, tapi pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tetap besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita dengarkan, ya Pak? Ya Bu? Sudah sering kita baca. Tetapi perlu kita ingat terus apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang dahsyat, yang itu tidak perlu kita renungkan sampai hari ini. Apa itu? Dua orang tempat bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bu yang pertama Bu? Yang dipanggil oleh Allah? Istri Rasulullah. Siapa Bu istri Rasulullah? Khadijah. Masya Allah. Khadijah dipanggil oleh Allah, meninggal. Kemudian paman yang selalu menjadi tulang punggung perjuangan dakwah Rasulullah SAW juga meninggal. Sedih Rasulullah SAW, menangis Rasulullah SAW. Berkurang pendukungnya di kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW hijrah sementara ke kota Taif. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan menyebarkan dakwah Islam. Di Mekah semakin dicaci maki, di Mekah semakin dihina, di Mekah semakin direndahkan. Rasulullah berangkat ke Taif, harapannya mendapatkan dukungan dari penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi? Semakin bertambah cacian, makian, hinaan, bahkan sentuhan fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai darahnya menetes ke kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Ya Allah, kalau seandainya ini memang kehendak-Mu ya Allah, tak apa. Kalau memang ini kehendak-Mu, keinginan-Mu, aku terima ya Rasul, ya Allah. Bergetar asraf Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ini ada penjaga gunung, ada makhluk Allah, malaikat penjaga gunung yang siap diperintahkan apapun olehmu, termasuk menimpakan gunung ini kepada masyarakat Taif. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan aku minta berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Sudah dihina, dicaci, direndahkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tetap meminta kebaikan kepada kaum. Apa kata malaikat? Man, nah, ini bahasa aja. Ini engkau meminta supaya anak-anaknya mengikuti ajaran. Bukankah bapak-bapaknya sudah terlalu kejam? Bukankah bapak-bapaknya sudah mendustakanmu? Biasanya anak sesuai dengan bapak. Ya tahu? Anak sesuai dengan bapak. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa bapaknya anaknya mereka. Tidak bisa anaknya cucunya. Tidak bisa cucunya cicitnya. Maka begitulah dengan Rasulullah SAW untuk kebaikan kamu. Sesudah itu mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Kemudian mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala di Taif. Lalu yang ketiga mendapatkan ujian harus balik lagi ke kampung. Masya Allah. Makanya Bu, kita juga sebagai manusia tidak akan terlepas dari yang namanya ujian. Tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Apa kata Allah? Kamu pasti akan diberikan ujian dengan rasa lapar, dengan rasa takut. Bu, dulu ibu dengar BBM akan naik, takut Bu? Takut? Akhirnya jadi juga. Ibu dengar token akan naik, takut? Khawatir? Akhirnya naik juga. Dulu kita dengar gas akan naik, khawatir? Takut? Akhirnya naik juga. Habis itu gaji suami naik, khawatir? Ini aja nggak naik Pak. Harga sawit naik, khawatir? Itu yang paling enak. Maka sesudah kesusahan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan pasti ada kemenangan. Di saat mendapatkan ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah perintah untuk mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya kurang lebih sepertiga malam. Maka kalau kita ditanya pada hari ini Pak, kalau kita ditanya pada hari ini Bu, yakin nggak kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW? Yakin nggak Bu? Bapak yakin? Yakin nggak Pak? Pasti kita meyakini, karena kita sudah tidak lagi berada pada fase di mana hidup Abu Jahal dan Abu Lahab, di mana banyak penolakan, di mana banyak intimidasi. Hari ini kita hidup di masa yang tenang, aman, Bu. Tapi ibu meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan iman atau dengan akal? Iman atau akal Bu? Iman atau akal? Iman.
Apa? Iman. Artinya apa? Kalau kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, maka kita juga yakin apa yang dihasilkan oleh peristiwa yang agung ini, apa yang dibawa oleh peristiwa yang mulia ini, yang dibawa yang maha penting tidak lain dan tidak bukan adalah sholat. Yakin kita dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka kita harus yakin dengan semua yang dibawa dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan salah satu produk yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Nah ini Bu, ini ada banyak anak-anak kita datang ke masjid, jangan dilarang. Lari-lari anak kita, lari dari pintu satu ke pintu yang kedua. Kadang-kadang kita sholat naik ke atas mimbar. Jangan dilarang. Kadang-kadang imam sholat dan naik ke atas punggung imam. Nanti di rumah baru, di rumah baru. Tapi kalau di masjid jangan dilarang. Kata Imam Ghazali, kalau anak-anak kita larang pada hari ini, siapa yang akan menjadi penerus, penjaga yang memakmurkan masjid 10 sampai 20 tahun yang akan datang? Maka ada tidak kasih mudah ini harus dibuk. Ini aja dah tidak apa. Pak Misranto juga itu Pak. Pak Kepala Sekolah agak mudah sih Pak. Kalau jadi guru biasanya lebih mudah ya, karena sering berinteraksi dengan anak-anak. Maka kita meyakini bahwa sholat ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang tinggi. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis, "Awwalu ma yuhasabu alaihil abd." Amalan yang paling pertama yang akan diverifikasi. Nah, ini bahasa intelektualnya sedikit. Verifikasi apa itu? Yang akan dihisab, dinilai yaumal qiyamati sholat. Pada hari kiamat adalah sholat. Ya Bu. Inilah kalau siangnya agak panas ini. Yang paling pertama adalah sholat. Fa in saluha sa'ir amal. Ketika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Fa in fasada sa'ir amali. Ketika sholatnya buruk, maka buruk seluruh amal. Maka sholat ini tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Serius kita percaya. Di masjid-masjid juga. Alhamdulillah di sini imam kita sudah ada. Sudah ada mimpi. Jangan sampai nanti ada di kampung kita, ada musola, ada masjid, tak ada imam. Tak ada yang bisa jadi imam. Bu, dulu ada satu orang yang berani dia jadi imam, tapi tak bisa. Berani tapi tak bisa. Satu lagi dia bisa tapi tak berani. Kira-kira siapa maju jadi imam? Satu berani tapi tak bisa, dua bisa tapi tak berani. Pasti yang maju yang berani, karena yang bisa tak berani. Majulah yang berani, dia tak bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah semuanya bisa. Masuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang di belakang Lailatul. Karena yang di depan tidak bisa, yang di belakang bisa, tapi tidak berani. Apa kata yang di depan? Iya, saya kan tidak bisa, cuma berani aja. Diikutin dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang di belakang nyambung Lailatul. Yang di depan kau baik sedikit. Dari tadi aku bilang Lailatul, kau bilang Lailatul. Laku bilang Lailatul, kau bilang. Akhirnya apa? Ribut gara-gara tut dan til. Ibu, ini Lailatul apa Lailatul? Hah? Lailatul kata ibu. Ada juga sebelah sana Lailatul. Jangan sampai salah. Dia ada Lailatul, ada Lailatul. Yang pertama Lailatul, yang kedua Lailatul, yang tiga Lailatul lagi. Lailatul pula. Nah, tengok nanti dalam Quran. Ya, harus ada imamnya, harus ada pembimbing, harus ada yang mengajarkan. Karena perkara salat ini adalah perkara yang utama. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, muru auladakum, hanya ke anak-anak ini. Perintahkan anak-anak kalian bis salat, dengan salat idza balaghu sab'an, ketika sudah berumur 7 tahun. Wa yadribu 'alaiha, wa yadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka ketika idza balaghu ashar, ketika sudah berumur 10 tahun. Wakar itu bainahum madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Masya Allah. 7 tahun sudah disuruh sholat. Tapi hebatnya anak-anak sekarang nih Pak, 4 tahun dah ikut dia sholat. Belum kita lagi naik motor dan nongkrong di atas motor ini. Wah, ikut. Sampai di masjid, nah nanti dia iyalah Pak. Tengok dulu kan. Diam aja kan. Udah mulai Allahu Akbar, mulai kita takut, mulai dia beraksi, mulai dia lari dari pintu ke pintu, mulai dia lari dari belakang ke depan. Nah, itulah anak-anak kita. Tapi memang kalau anak-anak kita larang, maka mereka tidak akan cinta ke masjid tadi, tidak akan rindu ke masjid, tidak akan senang dengan masjid. Alhamdulillah pada hari ini di kampung kita ini, tadi Pak Kepala Desa juga sampaikan, kita sudah mulai ramai berkumpul, persiapan musyawarah tilawatil Quran. Ada anak-anak kita yang tilawah, ada anak-anak kita yang syahid, ada anak-anak kita yang fahmin, semuanya belajar. Tak ada waktu lagi untuk berbuat hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Nah, ini saya yakin anak-anak kita ini hafal salawat tibil qulub. Hafal? Yang pendek-pendek aja. Coba dulu nak. Salawat tibil qulub. Yang itu loh. Hamko hami. Dia gak ada mirip gitu. Ayo, ibu-ibu juga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa simaiha Alhamdulillah. Enak ya? Masya Allah. Ini kalau lewat di story WA berhenti dulu sejenak, jangan scroll terus. Lewat di Facebook jangan dicepatkan. Lewat Instagram tengok itu lama-lama. Jangan lagu-lagu yang sering muncul itu lagu yang diperhatikan betul-betul. Kalau selawat tengok apa. Tapi kalau ada lagu itu apa namanya? Dalam sepiku. Nah, itu lama tuh nanti bisa sampai apa? Tapi kalau selawat, itu apa-apa. Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak kita ini luar biasa. Kalau lewat di story kita hal-hal yang baik, kajian, sholawat, nama-nama lihat. Karena itu barangkali Allah mau kasih hidayah, petunjuk, ya, lewat HP, ya kan? Tapi banyak juga nanti yang lain-lain lewatnya. Kita mau yang benar atau mau yang tidak benar. Ya. Makanya selalu berusaha konsisten kita, bu, anak-anak kita, ya, untuk tetap berada di jalan kebenaran. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan HP kita dengan sebaik-baik. Masya Allah. Yang kedua, ketika kita meyakini bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, yakin kita dengan iman, maka kita tentu yakin dengan apa yang dibawa dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Taraktukum amrayn. Telah aku tinggalkan dua perkara. Lan tadilu. Dan kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bima. Ketika kalian berpegang kepada kedua hal. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pegangan kita, Pak. Bu, ini dua pegangan kita. Berpegang teguh maka kita tak akan tersesat sedikit pun. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya setiap hari seorang muslim, seorang muslimah harus buka Al-Quran. Kalau bisa 1 juz satu hari. Sanggup Pak? Tak ada
Insyaallah. Anak-anak satu juz. Ya. Imam Syafi'i membaca Al-Quran satu hari selesai 30 juz. Imam Syafi'i. Kita ini kan mengaku sebagai mazhab Imam Syafi'i. Ya Pak? Kalau mau betul-betul mengikuti Imam Syafi'i 30 juz satu hari. Kita janganlah 30 juz. Cukup satu juz. Cukup Bu? Ayo berapa Pak ya Pak? Janganlah satu juz. Satu lembar cukup? Satu lembar cukup? Alhamdulillah. Ini besok Pak. Oh Pak, ibu-ibunya kalau di rumah besok tanya Pak. Bu, udah baca satu juz belum Bu? Tanya Pak. Belum. Kemarin udah janji kita sama-sama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tanya aja. Pak, kemarin udah baca belum? Rupanya kawan belum bisa baca. Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah pedoman. Maka ketika terbata-bata pun kita baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kita mendapatkan 2 pahala. Ini Bu. Terbata-bata baca kita. Seperti anak-anak baca Iqra, kita baca Al-Quran masih mendapatkan 2 pahala. Kalau benar, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Maka setiap hurufnya ini akan mendapatkan 1 kali kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan lagi. Alif lam mim itu sudah punya 30 kali kebaikan. Jadi ibu baca nanti ibu sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul dapat 20. Tapi tega kali kita baca kayak gitu. Tidak serius sekali. Tapi begitulah besarnya pahala kita membaca Al-Quran. Begitulah pahalanya, besarnya pahala dengan mukjizat yang mulia ini. Enggak ada Bu. Umat-umat sebelum Rasulullah SAW enggak ada dapat pahala yang sebesar ini. Ya? Baca Al-Quran dapat pahala gede. Enggak ada umat sebelumnya. Salat 5 waktu dapat pahala 50 kali. Enggak ada yang sebelumnya. Hanya umat Rasulullah SAW. Tinggal kita lagi mau atau tidak kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari ini kami mengajak kita semuanya, mari dalam momentum Isra dan Mi'raj ini yang senantiasa kita ulang-ulang terus setiap tahunnya, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kita yang masih kurang bagus diperbarui. Bacaan Quran kita yang masih kurang diperbarui. Nih ibu-ibu banyak yang ibu-ibu wirid Yasin, majelis taklim. Ya Bu. Bu, kalau kumpul bacanya Yasin kan Bu, sampai habis, cepat-cepat lambat-lambat. Kalau bisa digas 5 menit selesai. Tahun 2015 saya ada tugas dakwah di daerah Lata Langsam, Batang Gansal, di daerah perbatasan Jambi. Saya ngajarin ibu-ibu, kemudian beliau buka Yasin. Ngaji, saya lihatin lancar betul. Bacaannya benar-benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini saya tengok.
Tak jadi ngajarkan awak, tak pelajaran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus sampai 10 ayat. Mantap. Saya coba yang lain, itu juga mantap. Saya pindah ayatnya ke Al-Baqarah. Ayatnya pindah ke Al-Baqarah, Pak. Coba Bu baca Al-Baqarah. Pak, kami belum pernah belajar ini. Loh, tadi mantap Bu. Saya tengok mantap itu baca. Kami bukan bisa baca, kami ngapal lagi. Masya Allah. Hafal sama dia saya semua. Ini memang ibu-ibu mantap. Saya ingin sampaikan bahwa saya menghafal Yasin itu bagus, membaca Yasin bagus karena Yasin adalah jantung Quran, jantungnya Quran. Semuanya ada di sini, intinya ada di sini. Tapi jangan sampai kita tidak bisa baca Quran. Ya Bu ya, jangan cuma hafal, jangan dibuka Yasin itu saja di saat rujukan, di saat beli Yasin. Kapan bacanya? Kalau bisa setiap pagi. Nah, sesudah subuh baca Yasin terus. Ustaz Abdul Somad mengirimkan Yasin setiap jam subuh. Kemudian juga baca ayat yang lain. Kalau nggak bisa belajar, baca tajwidnya, tafsirnya, sehingga apa? Sehingga kita bisa maksimal mendapatkan pahala ketika kita membaca Al-Quran. Bisa Bu? Insya Allah. Kalau ada yang tidak bisa, diajarkan. Kalau ada yang sudah bisa, mengajarkan. Karena memang kita ini kalau tidak mengajarkan maka belajar. Sebagaimana Imam Ghazali juga sampaikan, tingkatan orang itu ada 5. Yang pertama dia sebagai alimah. Alimah itu adalah orang yang mengajarkan, berilmu, tahu dia, ngerti dia tentang bacaan Al-Quran, ngerti dia tentang ilmu tajwid, tafsirnya, marikan hurufnya, kemudian sifat hurufnya, ngerti, kemudian dia ngajarkan. Kalau tidak bisa mengajarkan, jangan sombong. Kita belajar. Muta'allimah, belajar sikit-sikit. Kami pernah belajar di Masjid Al-Ikhlas Belilas. Umur bapak itu sudah 40 tahun. Tak bisa sedikit pun. Tak kenal huruf. Alhamdulillah 2 tahun selesai. 2 tahun kedua. Tapi betul-betul belajar. Yang ketiga, kalau tak bisa mengajarkan, tak bisa belajar, paling tidak kita mustami'an. Dengarkan orang yang belajar dan mengajarkan. Termasuk pada hari ini, alhamdulillah banyak mustami'an kita mendengarkan. Ya Bu, dengarkan apa yang diomongin sama ceramah, dengarin aja. Apa yang diomongin sama ketua desa, dengarin aja. Sambil nyender juga gak apa-apa. Sambil tidur dikit-dikit gak apa-apa. Dengarin. Tanya sama kawan kita, apa isi ceramah lagi? Entah. Poinnya apa? Entah. Pokoknya tadi ada lah istilah-istilah miranya sikit-sikit. Ada Al-Quran sikit, sholatnya sikit-sikit. Nah, jadi kita sholatnya sikit-sikit, Al-Quran sikit-sikit. Mustami'an. Kalau tak bisa, paling tidak kita menjadi muhibban. Cinta kita dengan orang-orang yang belajar. Cinta kita dengan ilmu. Cinta kita dengan majelis ilmu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk satu dari yang 4 ini, Pak. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan ini, ketika kita menyempatkan diri, walaupun kita hanya menjadi mustami'an, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada hari ini,
begitu besarnya ya pengaruh HP bagi kita. Ya nak, ini anak-anak kita boleh bawa HP, Pak? Tidak boleh. Yang SMP boleh juga, alhamdulillah. Di rumah, nah baru digas kan. Anak-anak kita, ya, mohon pantauan dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ya, ini juga ada Pak Babin kita. Kami berprofesi sebagai penyuluh agama. Ya. Mohon kita pantau semuanya. Pertama dari pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas. Ya Bu ya, Pak, mohon sama-sama kita jaga. Banyak hari ini masuk ajuan untuk menikah di bawah umur 19 tahun. Menikah harus berumur 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi hari ini mohon maaf, banyak yang kami masukkan, yang kami dengar masuk di pengadilan agama itu kurang dari 19 tahun. Dengan berbagai macam latar belakang masuknya ajuan itu. Ya. Jadi mohon betul kepada Bapak Ibu semuanya, sama-sama kita jaga anak-anak generasi kita, generasi penerus dan penerus ini. Ya, kalau masih muda, segar, fokuslah dengan belajar. Di sana fokus dengan belajar sampai tamat SMA umur 18 tahun atau 17. Lanjut ke kuliah. Kalau nak ikut kursus, menikah belum bisa masuk umur 19 tahun belum sampai. Harus tahan-tahan. Ya. Salah satu untuk menahan gejolak nafsu itu adalah dengan puasa. Nah, puasanya terus jalan. Puasa, ya, supaya kita tidak dekat dengan yang namanya pergaulan bebas. Bisa nak? Janji. Yang kedua, jangan dekat dengan narkoba. Ini ada bapak kita. Kami juga menyampaikan itu dari Kementerian Agama. Jangan pernah dekati. Kalau sudah teler sekali teler selanjutnya. Ya. Jangan pernah dekati, bahkan dengan yang namanya lem setan itu, Pak. Lem kambing, lem ayam, lem ayam, lem yang berupa lengket-lengket itulah semuanya. Jangan pernah dekati. Ya. Ini harus kami sampaikan, terutama bagi anak-anak kami generasi muda. Dan mohon kepada Bapak Ibu semuanya, jaga anak-anak kita. Di sana ya. Takbir dulu, takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kami ingin sampaikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid harus diramaikan dengan salat berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardh. Salat berjamaah di masjid lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Maka momentum salat ini adalah momentum untuk melihat bahwasanya kemajuan kita dari salat itu. Ya Bu, nanti Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, terutama yang bapak-bapak, salat 45 waktu di masjid. Di masjid inilah kita bisa bersama-sama mengetahui bahwasanya kita bersatu.
Pak. Masuk ke masjid, kepala desa buka sendal. Bapak Kades. Masuk ke masjid, Pak Babin buka sendal. Tidak berani Pak Babin masuk ke masjid buka sendal kok. Masuk ke masjid, kepala sekolah buka sendal. Sampai dalam masjid sholat kita, kemudian kita tundukkan sama-sama di waktu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat sujud, dan kita di situ mengetahui bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu. Bahkan kepala kita, Pak. Kepala kita, Bu. Di antara seluruh badan kita ini, anggota tubuh kita ini, ada yang lebih tinggi daripada kepala, Pak? Ada yang lebih mulia daripada kepala, Bu? Tidak ya? Tidak ada yang lebih mulia daripada kepala. Bu, kalau ibu foto KTP, yang nampak apa ya, Bu? Wajah. Kepala, wajah kita. Kalau seandainya boleh yang lain, jempol misalnya, masuk jadi foto KTP, maka mungkin banyak yang jempol lagi. Kalau mungkin bisa yang lain, dengkul, masuk dengkul. Bisa yang lain, apa lagi? Kaki. Masuk, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi para pejabat kita mewajibkan harus dengan kepala. Itulah mulianya kepala kita. Kalau bisa dicolek oleh teman-teman kita, bahu dicolek, marah dana? Tidak marah. Ditepuk misalnya punggung kita, marah? Marah. Tapi kalau kepala, marah. Begitu tingginya identitas kepala. Salat tidak lagi kita meletakkan itu tinggi, rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mohon maaf, lebih tinggi pantat kita daripada kepala. Betul Pak? Maka siapapun yang jadi pemimpin tak boleh sombong. Siapapun yang jadi pejabat tak boleh sombong. Siapapun yang menjadi pengayom tak boleh sombong. Semua kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat kita juga diajarkan bagaimana dengan memilih seorang pemimpin, bagaimana dengan memilih seorang imam. Imam itu ada kriterianya, Pak. Bu. Kalau makmum ada kriterianya enggak, Pak? Enggak ada. Orang yang enggak bisa baca Quran boleh jadi makmum? Boleh. Orang yang tidak bisa baca tulis bisa jadi makmum? Boleh. Orang musafir bisa jadi makmum? Boleh. Tapi yang jadi imam ada 4 kriteria. Yang pertama adalah orang-orang yang fasih bacaannya. Apa Bu? Fasih, lancar bacaannya. Cari yang lancar. Kalau tidak ada lagi, baru pilih yang agak-agak kurang lancar. Tapi selagi masih ada, cari yang lancar. Fasih. Begitu juga dengan pemimpin. Cari orang-orang yang fasih berbicaranya. Tahu dia dari kondisi kita. Ngerti ngomongnya, ngerti ngomong dengan masyarakat, ngerti ngomong dengan warga, ngerti ngomong dengan jemaah, ngerti keinginan jemaah salat. Jangan mentang-mentang jadi imam. Ini kesempatan salat maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Apa kata makmumnya?
Besok-besok jangan lagi. Tabarokal itu 30 ayat. Imam harus ngerti. Ini makmumnya nampaknya bagus gini. Ini makmumnya nampaknya suka berdam-dam. Dengar kan? Enggak suka lagi berpanjang. Pendek-pendek aja. Saya kalau jadi imam, mohon maaf, paling tinggi alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Apa kata makmum yang lain? Enak lah bang imam. Dia tahu kalau saya imam pendek-pendek saya gas. Pendek cepat tak lagi. Masalah kalian juga kan? Tadi sebab panjang juga. Apa nama surat Asy-Syams? Wasyamsi wa duhaha. Lupa saya Pak. Lupanya dah agak kepanjangan lupa pula Pak. Inilah perilaku tua ni Pak. Baca surah Ad-Duha apa? Nanti alam nasrah lupa dia. Dah hafal alam nasrah Ad-Duha tak lupa dia. Makanya imam perhatikan makmumnya. Sudah lari ikut anak-anak, lari dari pintu ke pintu, dari depan ke belakang, jungkir balik, kenapa kau tidak terlepas? Panjang juga lagi ya Allah. Inilah salah satu ciri pemimpin, pilih yang mengerti dengan kondisi yang dipimpin. Yang kedua, harus berilmu, tahu ya dengan kondisi sekitarnya, tahu dengan keadaan masyarakatnya, tahu yang dibutuhkan, tahu yang diinginkan warganya, masyarakatnya. Maka insya Allah ini akan sukses, baik menjadi imam ataupun menjadi pemimpin di negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, haruslah orang yang tua di antara orang-orang tadi. Nih contohnya Bu, fasih sudah sama-sama fasih, ngerti sudah sama-sama ngerti, berilmu sudah sama-sama berilmu. Yang ketiga, cari yang lebih tua. Silakan. Yang muda nanti dulu. Ada yang lebih tua, yang fasih, yang berilmu, silakan maju yang tua. Ya, karena yang tua ini sebentar lagi lewat ya. Yang tua ini sebentar lagi masanya. Kasih kesempatan terakhir. Ya, kasih waktu. Dan itu memang sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keempat, sudah dia ngerti, paham, fasih, bertua. Dilihat-lihat sama pula umurnya. Bapak sama, fasih sama-sama fasih, ngerti sama-sama ngerti, tua sama pula umurnya. Tanggal 14 Februari tahun 70. Berapa tahun? 50. 53 tahun. 14 Februari 1970. Sama pula hari lahir. Sama-sama hari Selasa. Jamnya pun sama pula. Maka yang terakhir yang dipilih adalah sudah berapa lama dia tinggal di kampung itu. Nah, itu dia. Tengok lagi Pak. Jadikan dia imam. Jadikan dia pemimpin. Maka insya Allah orang-orang seperti ini akan menjadi pemimpin yang sebetul-betul. Karena ini memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf, kalau kita menjadikan orang kita sebagai pemimpin, besok 2024, saya ingat 2019 dulu Bu. 2019 itu saya ikut nyalek. Dengan izin Allah, akhirnya saya tak hidup. Makanya memilih pemimpin juga harus kita kenal orang. Harus kita tahu siapa orangnya. Kalau kita tidak tahu, tidak kenal, kemudian kita pilih, ibu berharap besok pembangunan di kampung. Kira-kira mau tidak dia bantu kampung ini? Nggak mau. Kalau mau nanti sudah
diadakan As-Saudiyah namanya. Saya misalnya dilas maju provinsi, kemudian saya minta suara sini, dapatlah 1000 suara. Pak Kades bilang, tolong besok bangun. Insya Allah, saya bilang gitulah. Namanya juga pemimpin kan, Insya Allah saya bilang. Tapi tak kapan-kapan dia datang sini. Orang dari Bilas ke sini aja banyak yang rusak, banyak yang tak baik, banyak yang tak jadi. Saya akan bangun dulu kampung Bilas itu, Pak. Bangun dulu di sana, selesaikan dulu di sana, baru saya akan ke sini. Dan itu boleh saja. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang harus kampung kita dulu yang terbagus. Maka kalau mau cari pemimpin, yang pertama tadi fasih, yang kedua adalah orang-orang berilmu, yang ketiga orang yang tua, yang keempat dia mengerti, dan orang yang lama di tempat kita supaya apa? Supaya maksimal yang membantu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu salat ini adalah ibadah yang maha penting, yang agung, yang itu juga menjadi referensi bagi kita untuk mencari pemimpin di negara ini. Oleh sebab itu, mari dari sini dulu kita mulai. Mari dari masjid ini dulu kita mulai. Sama-sama kita mengingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga salat kita. Ya Pak ya? Ya Bu? Sepakat Bu? Sepakat Bu salat? Sepakat apa? Sepakat salat mati Pak? Nanti tengok memang ya. Kalau saya di sini Bu saya balik, kena marah itu tidak salah ya balik. Tak kena ada kena marah. Ada yang SMS nanti Pak Kades Pak Wisnanto kan ada yang marah dia. Dia nggak bisa dari sini lagi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum kita berdoa, saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Wala tushaddur rihal illa masajid Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjid hadza. Kata Rasulullah SAW, jika kalian ingin berkunjung, maka kunjungilah 3 tempat. Atau dalam bahasa yang lain, tidak dianjurkan untuk mengunjungi tempat kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah Masjid Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan bahwa kalau ibu ada kesempatan, ada modal, ada uang, selain mengunjungi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, sesekali terbanglah ke Palestina. Ya Pak ya, Bu. Kenapa? Beberapa hari yang lalu seorang guru kami baru pulang dari Palestina dan menyampaikan bahwa hari ini bukan hanya umat Muslim saja yang ke sana. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga beramai-ramai ke Palestina. Supaya apa? Supaya mereka diakui bahwa mereka lah yang berhak untuk mendapatkan Palestina. Orang-orang Yahudi ingin bahwa dunia melihat bahwa kami inilah yang punya Palestina. Orang-orang Nasrani juga demikian, kami inilah yang punya Palestina. Hari ini kita berkompetisi, semakin ramai kita ke sana. Kalau ibu ada kesempatan, paling tidak berniat dulu dalam hati. Semoga disampaikan ke sana. Tentu setelah di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW pada hari ini, Allah ijabah semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah الذي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا الأمر في كل أمر بالأحسن الحال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وباركنا رمضان اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.